This is Yuri, and welcome back to Yuri's World. Pada kesempatan kali ini, Yuri akan membawakan tentang urban legend yang berasal dari Amerika yang mungkin sudah atau mungkin juga belum pernah kalian ketahui. Tapi di kesempatan ini, Yuri akan membawakan urban legend ini sebagai kompilasi karena sejauh yang Yuri sendiri tahu, rata-rata urban legend yang berasal dari Amerika itu kira-kira pendek dan juga berupa cerita gitu. Jadi berupa sebuah kejadian yang katanya pernah terjadi. Berbeda sama urban legend yang berasal dari Asia rata-rata itu biasanya berupa tentang sosok dari hantunya tersebut. So, urban legend seperti apa yang ada di Amerika? Ayo kita bahas. Are you there enough? Teman Sekamar adalah salah satu urban legend yang berasal dari Amerika yang katanya menimpa seorang siswi yang tinggal di sekolah asrama. Jadi saat itu, siswi tersebut terpaksa pulang malam karena kegiatannya. Dia memiliki teman sekamar, dan saat itu ketika dia sudah pulang, lampu sudah dimatikan. Jadi keadaan kamar asramanya itu, kamar di mana ia tidur bersama teman sekamarnya, itu sudah gelap. Nah biasanya itu kan posisi ranjangnya itu kan berseberangan kan di tembok samping dan samping gitu kan dari pintu. Nah jadi si siswi ini karena merasa pulang sangat telat dan takut membangunkan si teman sekamarnya, jadi dia memilih untuk langsung tidur setelah ya melepas segala tas dan pakaiannya. Dia memilih untuk tidur tanpa tanpa menyalakan lampu, tanpa juga mengecek sekitar gitu. Jadi dia pikir dia bakal langsung tidur karena nggak pengen buat ngebangunin si teman sekamarnya ini. Nah akhirnya dia tidur dengan lelap, dan saat pagi harinya ketika ia terbangun, hal yang dia temukan adalah teman sekamarnya sudah meninggal dengan keadaan bersimbah darah di ranjangnya sendiri. Dan yang mengerikan adalah saat dia melihat di dinding samping ranjang temannya itu terdapat tulisan besar yang bertuliskan, "Aren't you glad you didn't turn on the light?" Yang kalau misalnya diartiin, apakah kamu bersyukur kamu tidak menyalakan lampu tadi malam? So creepy, right? Next. Suatu hari ada seorang ibu yang memperkerjakan seorang babysitter untuk menjaga anaknya yang masih kecil. Karena pada hari itu, sang ibu ingin memiliki waktu berdua dengan suaminya untuk makan malam romantis di luar. Jadi anaknya itu masih kecil dan tidak bisa kan sendiri di rumah. Jadi sang ibu itu memperkerjakan seorang babysitter. Nah, saat si ibunya sedang makan malam, sedang menikmati acara makan malam tersebut, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari babysitternya. Dan saat diangkat, babysitternya bertanya apakah dia boleh untuk menonton televisi di kamar karena si anaknya yang dijaga itu sudah mulai tidur. Nah, sang ibu menjawab boleh, tentu saja. Lalu sang babysitter menambahkan, dan apa juga aku boleh untuk menutupi patung badut dengan selimut karena aku merasa ngeri saat melihatnya. Terus si ibu bertanya, patung badut apa? Dan si babysitter menjawab, patung badut yang berada di sudut kamar. Lalu dengan segera sang ibu panik dan mengatakan kepada babysitter untuk membawa anaknya keluar dari rumah. Saat itu sang ibu segera bergegas pulang sambil mengatakan di telepon, "Bawa anakku dan juga dirimu keluar rumah. Kami sama sekali tidak memiliki patung badut." Menurut kalian apakah itu sangat mengerikan? Next. Kira-kira itu adalah judul dari urban legend ini. Berkisah tentang seorang perempuan yang hidup dan sangat menyayangi anjingnya. Nah, setiap tidur si perempuan ini, jika ia merasa ketakutan,
Dia akan mengulurkan tangannya ke bawah, dan anjingnya yang tidur di bawah ranjangnya selalu menjilati tangannya. Suatu malam dia mendengar bahwa ada seorang pembunuh gila yang kabur dari penjara. Saat itu dikatakan di radio bahwa sebaiknya orang-orang mengunci pintu dan jendela untuk membuat mereka tetap aman. Sang perempuan ini pun mengikuti anjuran tersebut dengan mengunci seluruh jendela dan juga pintu, kecuali satu jendela kecil untuk sirkulasi udara. Saat itu dia berpikir tidak mungkin si pembunuh ini bisa masuk ke dalam jendela yang kecil tersebut. Lalu perempuan tersebut pun pergi untuk tidur. Nah, saat dia tidur, dia pun mulai mendengar suara seperti air berjatuhan gitu. Jadi jelasnya dia mendengar ada suara seperti tlak 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 gitu, seperti ya air berjatuhan gitu. Seperti kalau biasanya itu suara di wastafel, dimana kalau misalnya kita nggak nutup keran dengan rapat, itu kan air akan ngecelak. Nah, awalnya kan dia mendiamkan suara tersebut. Tapi lama-lama si perempuan ini merasa tidak tenang dalam tidurnya dan memilih untuk mengulurkan tangannya ke bawah ranjang. Saat itu dia merasakan anjingnya masih menjilati tangannya dan dia pun mulai merasa tenang. Sang perempuan itu kembali tidur dan tak lama kemudian dia terbangun kembali karena suara air yang berjatuhan itu masih terdengar dan begitu mengganggu tidurnya di malam yang sepi. Jadi suara seperti tlak, tlak, tlak gitu tuh untuk di malam yang sepi kan risih banget gitu kan. Nah, si perempuan ini pun memilih untuk baiklah aku akan mengeceknya gitu kan. Nah, perempuan ini pun pergi ke bawah mengira itu suara dari dapurnya, dan saat ia mengecek wastafel ternyata si kerannya ini tertutup rapat, jadi tidak ada air menetes. Sang wanita itu pun kembali ke atas dan kembali tidur sambil mengulurkan tangannya. Saat itu dia merasakan anjingnya menjilati tangannya lagi. Tapi suara itu tidak berhenti. Dan si perempuan itu berpikir bahwa mungkin suara itu berasal dari shower kamar mandinya yang berada di kamar. Sang perempuan pun segera mengecek ke dalam kamar mandi dan dia mendapati bahwa suara tetesan air tersebut ternyata berasal dari anjingnya yang tergantung sampai mengeluarkan darah dari luka di tubuhnya, dan tetesan darah itu yang menghasilkan suara tetesan slak tersebut. Dan saat dia melihat ke cermin, ada sebuah tulisan yang dituliskan dengan darah yang bisa dikatakan tulisannya adalah manusia juga bisa menjilat. Dan saat itulah dia menyadari bahwa ada pembunuh di rumahnya. Jadi menurut kalian, siapa yang menjilati tangannya di malam itu? Apakah anjingnya atau... Urban legend ini bercerita tentang seorang pria yang saat itu tengah tersesat. Nah, sang pria ini membutuhkan tempat untuk beristirahat untuk melewati malam. Dan tak sengaja sang pria ini menemukan sebuah rumah tua. Karena berpikir rumah ini sudah tidak berpenghuni, pria tersebut pun akhirnya memutuskan untuk memasuki rumah tersebut. Nah, di dalam rumah tersebut banyak sekali lukisan-lukisan. Si pria ini merasa ngeri karena lukisan-lukisan tersebut adalah lukisan wajah manusia yang terlihat seolah menatap dirinya. Wajar saja karena memang lukisan manusia itu terkadang memang sering terlihat seperti tengah menatap kita kan. Nah, sang pria ini berpikir untuk mengabaikannya dan memilih untuk tidur di lantai atas. Dia pun tidur dengan nyenyak di rumah tua tersebut. Dan kemudian sampai akhirnya pagi hari, sang pria itu memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Dan saat itulah dia menyadari bahwa tidak ada satupun lukisan di dinding. Jadi kira-kira siapa yang menatap dia saat malam hari ya? Menurut kalian? Next.
mungkin maksudnya lebih jelasnya lindungi bayiku. Jadi urban legend ini bercerita tentang seorang kasir yang bekerja di sebuah minimarket 24 jam dan dia itu sering ditempatkan di shift malam. Nah, dalam beberapa hari terakhir ini selalu ada seorang wanita berpakaian abu-abu yang mencuri susu dari minimarket tempatnya bekerja. Setiap si sang kasir ini mengejarnya, ia selalu kehilangan jejak karena perempuan itu seolah berlari dengan sangat cepat. Dan seperti kakinya itu tidak terlihat saat berlari, pokoknya tidak terkejar. Sampai suatu hari, sang kasir memutuskan untuk menunggunya di depan pintu minimarket agar bisa menangkapnya. Saat itu, perempuan berambut abu itu masuk ke dalam minimarket dan kemudian keluar. Dan saat dia keluar, sang kasir segera mengejarnya dan entah bagaimana pengejarannya ini sampai ke sebuah pemakaman. Nah, sosok si wanita berpakaian abu-abu ini tampak menghilang ketika berada di gerbang pemakaman, sehingga sang kasir memutuskan untuk melanjutkan mencari ke dalam pemakaman tersebut. Saat berada di pemakaman, sang kasir pun tidak menemukan wanita berbaju abu, namun dia mendengar suara tangisan dari bayi yang terdengar teredam. Wanita itu pun segera mencari dari mana asal tangisan tersebut. Dan saat itulah dia menemukan bahwa suara itu berasal dari tanah. Segera sang kasir kembali untuk memanggil orang-orang untuk membantunya menggali makam tersebut. Dan saat digali di sebuah peti mati kayu tersebut, peti mati kayu tersebut, peti tersebut dibuka dan ternyata ada sosok dari perempuan berpakaian abu itu dan juga sesosok bayi kecil yang tengah menangis. Di sampingnya terdapat botol-botol susu yang sudah kosong. Kira-kira apa yang terjadi? Jadi segitu urban legend dari Amerika yang aku kumpulkan untuk kompilasi yang pertama ini. Karena masih banyak urban legend Amerika lainnya yang bakal aku bahas, tapi dalam bentuk kompilasi, karena kebanyakan cerita-cerita itu pendek dan tidak memiliki asal-usul, habitat, dan yang lainnya. So, biar kalian gak ketinggalan info, jangan lupa untuk subscribe channel Yuri's Lore, dan juga untuk like, juga share videonya. Dan juga yang aku minta, kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau misalnya pemikiran tentang urban legend tersebut, kalian bisa tulis di bawah biar kita bisa berdiskusi bersama. Karena yang namanya urban legend, kembali lagi itu adalah legenda urban yang belum diketahui kebenarannya, apakah itu hanya cerita semata atau memang benar-benar terjadi. So, Yudi akan pamit dan see you next time at Yudi's Lore.